Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan tentang fikih. Faslun wa arkanus sholati samaniyata asyara ruknan. Ini pasal menerangkan rukun-rukun sholat. Rukun-rukun sholat itu ada 18. Rukun itu apa? Rukun itu sesuatu yang mengesahkan amalan yang termasuk di dalamnya, itu rukun. Kalau syarat, sesuatu yang mengesahkan amalan yang bukan termasuk di dalamnya. Nah, kita bahas sekarang rukun. Kalau kemarin syarat ya kan? Waktu kemarin hari apa itu kan? Sekarang rukunnya. Al-awwal an-niyatu. Yang pertama niat. Jadi niat ini termasuk rukun. Yang dimaksud niat itu dalam hati. An-niyatu fi qalbi. Niat itu dalam hati. Jadi niatnya seperti apa? Niatnya salat zuhur. Kita tadi setelah salat zuhur, jadi niat apa? Niat sholat zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Kemana menghadapnya? Ke kiblat, ya kan? Kemudian untuk siapa sholat? Karena Allah. Nah, ilmu ini harus kita miliki, karena kita mau mengerjakan, ya kan? Mengerjakan suatu amal harus kita tahu ilmunya. Artinya tata cara amal itu. Terus maksud tujuan amal seperti apa? Apa maksudnya salat zuhur itu seperti apa? Ya kan? Nah, maka niat ini termasuk rukun dengan tentunya mengetahui ilmunya. Ya. Jadi ada sebagian ulama mengajarkan ya murid-muridnya atau masyarakat umum itu dengan lafaz, niatnya dengan lafaz. Itu sebenarnya untuk memberitahu, untuk memberikan ilmu bahwa kita ini mau sholat zuhur atau sholat asar atau sholat maghrib atau sholat isya atau sholat subuh, usahakan kita tahu maksud dan tujuannya dan apa yang akan kita kerjakan, kita tahu. Nah, maka dengan lafaz itulah usolli, ya kan? Misalkan sholat maghrib, usolli fardhol maghribi salasa, ya kan? Ra'atin, ya kan? Kemudian lillahi ta'ala, ya? Atau mustaqbilal kiblati, ada lafaz itu juga bisa. Jadi lengkapnya usolli fardhol maghribi salasa ra'atin mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Misalkan boleh nggak dilafadzkan? Ya belum sholat ya boleh. Boleh, itu sebelum sholat ya. Jadi sebelum niat rukun ini, itu bukan melafadzkan, bukan rukun. Bahkan sebagian ulama itu bukan sunnah juga. Terus apa? Itu hanya mubah, hanya suatu metode supaya orang tahu bahwa antum itu mau mengerjakan salat ini loh. Jadi nggak sembarangan cuma nggak tahu mau ngapain kamu, nggak tahu ini orang-orang pada begini, ikut sajalah kita. Bukan begitu. Antum harus tahu ini salat zuhur kalau siang. Nanti kalau matahari bayangan benda sama lebih sedikit itu salat asar. Nanti kalau terbenamnya matahari itu maghrib. Jadi harus tahu. Nah, itu namanya niat. Mengetahui pekerjaan yang akan dikerjakan itu adalah niat. Makanya sebagian ulama nggak butuh melafadzkan, udah belajar, ya sudah tahu waktunya salat zuhur, waktu salat asar, kemudian salat zuhur itu menghadap kiblat. Ya, 4 rakaat karena Allah Ta'ala, dia sudah tahu, maka dalam hatinya sudah ada niat untuk
melakukan hal itu. Paham ya? Jadi ketika takbir Allahu Akbar, dia tahu dia akan melakukan salat zuhur misalkan 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Jadi kalau orang seperti itu yang sudah berilmu, sudah mengerti, ya cukup dalam hati. Paham ya? Cukup dalam hati. Tapi kalau orang awam, masyarakat awam yang nggak tahu ilmu, nggak tahu salat zuhur itu seperti apa, berapa rakaat, ya kan? Untuk mentawajukan hatinya kepada amalan yang akan dikerjakan itu ya dengan lafaz itu. Kalau kita lafadzkan, nah bahkan melafadzkan dengan bahasa kita juga boleh melafadzkan ya, bukan dalam niat ya, melafadzkannya itu ya dengan bahasa kita dalam hati. Dan melafadzkannya misal untuk menguatkan hati. Saya mau sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kemudian dia takbir, Allahu Akbar. Nah, ketika takbir itu dia niat dalam hati. Niat sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah taala, adaan ya. Supaya lebih lengkap lagi, adaan itu artinya ya sekarang, bukan qadha. Ya, jadi niatnya lengkap dari hati. Paham ya? Jadi jangan sampai antum belajar lafaz-lafaz akhirnya niatnya nggak jadi-jadi. Allahu Akbar. Aduh, belum niat tadi. Aduh, belum niat. Antum sudah tahu belum? Salat zuhur itu kan 4 rakaat, ya kan? Menghadap kiblat, adaan karena Allah Ta'ala. Nah itu encamkan dalam hati dengan bersamaan takbir, itu yang namanya niat. Jadi kalau melafadzkan itu boleh, bukan bid'ah ya, jangan dibilang bid'ah ya. Oh sesat tuh, bid'ah itu nggak dicontohkan Nabi. Emang para sahabat dan Nabi itu melafadzkan niat? Enggak. Lah terus kenapa nggak dikatakan bid'ah? Ya karena ini bukan hal ibadah. Melafadzkan ini bukan hal ibadah, bukan. Dia hanya untuk mengenalkan masyarakat umum supaya melafadzkan dalam niat sebelum melakukan amalan. Bukan bebarengan amalan, bukan. Sebelum melakukan amalan dia melafadzkan niatnya supaya kuat di dalam hati bahwa dia itu mau salat zuhur 4 rakaat adaan ya lillahi ta'ala, menghadap kiblat lillahi ta'ala. Begitu. Paham ya? Bisa dipahami kan? Jadi mungkin ada nanti intinya amalan ini untuk kita, jadi usahakan kita ya niat dalam hati ya. Kita udah tahu kan kalau maghrib tahu berapa rakaat menghadap kiblat adaan, jadi nggak melafadzkan pun nggak apa-apa. Paham ya? Yang sudah tahu, mengerti dan itu nggak masalah. Antum mau melafadzkan juga boleh ya, nggak apa-apa. Untuk menguatkan hati, misalkan Ustaz saya ingin melafadzkan sebelum sholat supaya kuat hati. Paham maksud Bu ya? Jadi melafadzkan itu bukan dalam sholat, bukan ya. Karena sebagian kaum muslimin juga memahami melafadzkan niat itu bid'ah. Ada lagi sebagian melafadzkan niat itu dia paham wajib. Ada lagi yang mengatakan sunnah. Wallahualam nanti maksudnya apa, maksud tujuannya seperti apa, kenapa mengatakan wajib, kenapa mengatakan sunnah, kenapa mengatakan bid'ah, itu tentu pasti ada alasannya. Ya, kalau misalkan melafadzkan niat itu adalah suatu ibadah yang dikhususkan, yang pernah diajarkan Nabi misalkan, oh nggak pernah berarti itu bid'ah. Ya. Melafadzkan niat itu wajib. Kenapa? Karena dia belum tahu, belum ngerti masalah sholat. Dia nggak ngerti sholat zuhur itu berapa rakaat, nggak ngerti, masih awam banget. Ya. Terus mentawajukan bahwa dia mau sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah itu belum begitu connect. Dia baru masuk Islam. Jadi dilatih, ini mau sholat zuhur, coba dilafadzkan. Jadi usahakan niat antum itu sholat. Jadi usahakan kamu niat sholat
eh, dicoba dilafadzkan. Nah, itu dilatih. Nanti sebelum sholat dia niat sholat ya. Atau bahasa Indonesia, saya mau niat sholat subuh 4 rakaat menghadap kiblat dengan Allah Ta'ala. Supaya di dalam hatinya ada ilmu seperti itu, ada maksud seperti itu. Kan niat itu kan maksud, tujuan, niat ya, al maksud, qasad. Ada maksud seperti itu, maka boleh saja. Paham? Tapi bi'tibari lafaz niat itu tetap hanya suatu perkara mubah ya. Nah, kemudian asani wal qiyamu ma'al qudrati, berdiri. Kalau sholat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ini fardu atau rukun berdiri dalam sholat, harus berdiri. Qadri, mampu. Kalau mampu berdiri, usahakan berdiri dulu. Berdiri ya. Kecuali nggak mampu, sakit ya kan. Kalau nggak mampu karena sakit ya boleh. Fa'ilam yastati fabi julus, begitu ya. Paham ya maksudnya berdiri ya. Kalau sholat sunnah kan boleh aja langsung untuk. Wa takbiratul ihrami, dan takbiratul ihram ya. Takbiratul ihram, apa takbiratul ihram itu? Allahu Akbar di awal mulai sholat ya. Mengangkat tangan nggak? Mengangkat tangan itu sunnah. Mengangkat tangan itu sunnah. Loh, yang rukun apanya? Takbir. Banyak orang sebagian itu angkat tangannya aja, nggak takbir. Atau takbir dalam hati. Takbir dikeraskan, keluarkan suaranya, Allahu Akbar, begitu ya. Angkat tangan itu sunnah. Takbirnya itu penting. Jadi awal-awal namanya takbiratul awal, mulai kita sholat itu dengan takbiratul ihram. Kalau takbir intikal, takbir pindah, habis berdiri ruku, habis ruku itidal kan sami Allah ya. Nah, dari itidal sujud takbir kan itu sunnah. Tapi takbiratul ihram itu rukun. Perlu diketahui bahwa wajib, fardu, rukun dalam mazhab Imam Syafi'i itu maknanya sama, kecuali dalam bab haji, wajib lain lagi. Kalau mazhab yang lain kan enggak, seperti Imam Abu Hanifah enggak sama. Kalau arkan ya perkara yang mengesahkan suatu amal yang termasuk di dalamnya, sama dengan fardu. Kemudian wajib beda lagi. Wajib itu perkara yang apabila dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan maka mendapat dosa. Nah, Imam Abu Hanifah ada yang namanya wajib ya, kalau dikerjakan dalam sholat, seperti tahiyat awal, wajib. Kalau antum tinggalkan, sah sholatnya. Tahu tahiyat awal? Tahu kan? Sah sholatnya, tapi berdosa karena meninggalkan tahiyat awal. Beda dengan Imam Syafi'i pendapatnya. Kalau tahiyat awal itu sunnah, sunnah apa? Ya, hanya sunnah saja. Kalau antum tinggalkan, ya sah sholatnya, nggak berdosa juga. Kalau lupa, ya usahakan dengan sujud sahwi. Bisa dipahami ya. Nah, ini yang kedua, berdiri. Nah, jadi kalau sakit juga antum usahakan berdiri dulu ketika takbir. Ya. Kalau nggak mampu ya apa-apa. Ar-rabi' wa qira'atul Fatihah wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Nah, yang keempat ini membaca Al-Fatihah. Jadi kalau membaca itu misalkan doa Allahu Akbar kabiru alhamdulillah itu sunnah. Enggak baca ta'awud enggak.
baca, itu sunnah. Yang kita bahas sekarang adalah arkan. Ya. Tetap kita baca doa tawajjuh, kemudian ta'awud kita baca, itu sunnah. Ya. Takbiratul ihram, angkat tangan, itu sunnah, kita tetap kita buat ya. Jangan mentang-mentang sunnah kita nggak mau buat. Allahu Akbar, kemudian antum nggak mau sedekap juga, nggak mau gini. Itu boleh, itu sunnah. Antum gini aja, antum nggak mau begini, ya boleh, karena ini sunnah. Tapi ya usahakan kita sempurnakan sunnah. Bahkan walaupun ada pendapat ulama nggak yursil ya, melepaskan tangan begitu aja. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami kan? Jadi yang keempat apa? Al-Fatihah. Nah, dan bismillah itu termasuk, ini mazhab Syafi'i. Kalau mazhab yang lain, bismillah dalam Al-Fatihah, ini bismillah dalam Al-Fatihah itu enggak termasuk ayat, seperti Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Nah, mereka katakan kalau di Al-Fatihah bukan termasuk ayat, tapi bismillah itu memang ada termasuk ayat di surat An-Naml. Surat ketika Nabi Sulaiman menulis surat kan, Bismillahirrahmanirrahim. Kita termasuk surat Al-Quran bukan? Termasuk. Bismillah itu termasuk surat Al-Quran. Semua sepakat Bismillah itu termasuk surat Al-Quran. Tetapi ketika dibahas di setiap surat, apakah itu termasuk? Nah, itu yang berbeda. Terutama di Fatihah. Di surat Al-Fatihah ini Imam Syafi'i menyatakan ini adalah termasuk ayat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena di Tohawi ada dalilnya itu Nabi ketika sholat ya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di kitab yang lain, hadis yang lain, Nabi sholat langsung membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu. Nah, makanya dalam qaidahnya khurujun minal khilaf afdol. Ya, sebagian orang yang berpendapat itu bukan ayat tetap dia membacanya. Karena apa? Untuk keluar daripada perbedaan. Ya. Karena kalau Al-Fatihah termasuk rukun, kalau nggak dibaca Bismillah bisa-bisa takutnya nggak sah. Kalau menurut Imam Syafi'i ya jelas nggak sah kalau antum nggak baca Bismillah. Paham ya? Jadi kita bacanya ya dikeraskan, itu sunnahnya. Kalau antum bacanya nggak keras, ya boleh. Yang penting baca Bismillah, baca Al-Fatihah. Ke waktu misalkan salat maghrib, ya kan, rakaat pertama, rakaat kedua kan harus keras. Bukan harus, artinya sunnah. Paham ya? Sunnah dikeraskan. Maka Bismillahirrahmanirrahim, keraskan. Wah, di situ imamnya bahkan masyarakatnya suka. Di Balikpapan ini kan banyak ya, artinya nggak dikeraskan Bismillah, seperti masjid ini, ya kan? Ya kita ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, ya kan? Karena masyarakat sebenarnya Indonesia banyak kan, insyaallah ya. Nah kalau kita di sini, ya, kita baca Bismillah. Al-khamis war ruku'. Yang kelima adalah ruku'. Nah, ruku' ya. Ruku'. Tahu ruku'? Tahu lah, hari-hari udah sholat kan. Hari-hari kita, bahkan ini di cara sholat itu kan sudah ada doa-doanya lagi ya. Yang ini sholat, tata cara sholat yang punya pelajaran pertama kita belajar kan. Wah, harus kan? Santri baru harus belajar itu supaya tahu doa-doanya. Wa tuma'ninatu fihi. As-sadis, tuma'nina dalam ruku. Tuma'nina itu ya sekedar 3 tasbih. Subhanallah wa subhanallah. Ya, misalkan nggak baca doa, ya boleh, doa itu kan sunnah. Ya usahakan kita baca doa lah, masa mau baca doa ya kan. Ini tapi kita bahas tentang ruku.
Di dalam rukun nanti ada doa, itu sunnah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la aja. Ya kan? Kemudian wa raf'u wal i'tidal. Yang ketujuh, berdiri tegak setelah ruku. Itu namanya i'tidal. Sami Allahu liman hamidah, ya kan? Bukan Allahu Akbar, sunahnya sami Allahu liman hamidah. Kalau ada orang lupa, saat Allahu Akbar, lupa dia habis ruku, mau ke i'tidal, berdiri tegak kok takbir. Akan ada itu ya. Itu nggak masalah. Karena itu sunnah. Kalau sengaja, itu patah, nggak sesuai dengan tempatnya, sengaja. Dia nggak lupa, sengaja saja. Allahu Akbar, patah. Paham? Maksud rokok batal sih. Ya kan antum sudah membahas kemarin yang membatalkan salah satunya bicara dengan sengaja. Ya. Yang tidak ada apa-apa. Batal nggak? Sengaja, dia sengaja main-main dalam sholat, ya. Mainan, bercandaan sama teman, ya. Allahu Akbar supaya teman ini kan, padahal waktu mau ini ya. Nggak boleh ya. Kemudian yang ke-8 tumaknina dalam i'tidal. Yang ke-9 was-sujud. 9 sujud. Ada doanya juga ya, i'tidal doa. Tapi kita intinya saja. Ini kitab ringkasan nama Imam Syafi'i. Kemudian wa tumaknina fihi. Tumaknina dalam sujud. Yang ke-10. Yang ke-11 wa julus baina sajdatain. Duduk di antara dua sujud. Kemudian yang ke-12 tumaknina di dalam duduk di antara dua sujud. Yang ke-13 salasa asyar wa julus al-akhir. Duduk akhir. Kalau misalkan sholat maghrib berarti rakaat yang ketiga. Kalau sholat isya berarti rakaat yang keempat. Kalau sholat subuh berarti rakaat yang kedua. Duduk yang akhir. Wa tasyahud. Ya, tasyahud. Tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah. At-tahiyatul mubarakatuh, ya kan? Kita baca itu. Kemudian yang ke-15 wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti setelah tasyahud kan kita baca salawat. Nah, itu rukun, harus pas tahiyat terakhir. Kemudian yang ke-16 wa taslimah al-ula. Salam yang pertama. Itu rukun. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu rukun. Paham ya? Terus yang kedua sunnah. Enggak rukun itu. Yang kedua. Cuma sunnahnya tetap dua kali salam. Nah, tapi yang sekali itu termasuk rukun. Wa niyatul khuruj minas salat. Wah, niat keluar salat. Kalau udah tahu ilmunya jelas, salam itu tanda keluarnya dari sholat. Nah, waktu sholat nggak boleh makan, ya kan? Waktu sholat nggak boleh bicara sembarangan, ya kan? Nggak boleh. Ya, lagi baca Al-Fatihah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, nggak boleh. Lagi sholat diam. Al-Fatihah, setelah itu surat, begitu tertib. Ya. Itu yang ke-17 ada niat. Jadi ketika salam kita ada niat keluar dari sholat, artinya selesai sholat. Ada niat selesai dari sholat. Niat khuruju min
minas sholat. 18 tartibul arkan ala ma dzakarnahu. Tertib. Nah, rukun-rukun ini usahakan dilakukan dengan ya, bisa dipahami ini. Nanti permasalahan-permasalahannya dibahas dalam kitab-kitab yang besar. Jadi intinya di dalam kitab ini rukun sholat ada 18. Pertama ya, kedua berdiri bagi yang mampu. Ketiga takbiratul ihram. Keempat membaca Al-Fatihah dengan bismillahnya ya, mazhab kita dengan bismillah termasuk. Kemudian yang kelima ruku. Keenam tumanina dalam ruku. Ketujuh i'tidal. 8 tumanina dalam i'tidal. 9 sujud. Kemudian 10 tumanina dalam sujud. Kemudian 11 duduk di antara dua sujud. 12 tumanina dalam duduk di antara dua sujud. Kemudian 13 duduk akhir rukun, duduk akhir. 14 tasyahud. 15 sholawat. 16 salam yang pertama. 17 niat keluar dari sholat. 18 tertib dalam menjalankan rukun-rukun sholat. Tertibkan. Jabari.